Halo teman-teman, kembali lagi di acara podcast komunitas Kalimetro. Nah, kali ini kita akan mengangkat isu terkait media sosial dan ruang baru pelecehan seksual. Karena akhir-akhir ini kita melihat semakin banyak kasus pelecehan seksual yang menguap di publik seperti itu. Nah, sekarang sudah ada di depan saya Mbak Putri Aisyah. Beliau ini seorang dosen dan juga sekaligus pegiat perempuan seperti itu. Mungkin bisa disapa dulu teman-temannya Mbak Putri. Halo teman-teman, salam kenal. Saya Putri. Sehari-hari saya sebagai dosen di Komunikasi Indonesia dan juga saya senang dalam kajian perempuan ya, gender dan media terutama. Oke, Mbak Putri ini udah rada lama sih saya kenalnya dulu sebelum kita membuat podcast ini ya Mbak ya. Iya, benar. Beberapa kali kita pernah buat video yang sama Mas Yogi kapan hari. Ya, untuk YouTube ya waktu itu YouTube, ya. gitu. YouTube tentang literasi media juga gitu teman-teman. Nah, sebenarnya yang mau tak tanyain itu Mbak, kalau misalkan pelecehan seksual di media sosial sendiri, itu tipu muslihat yang mereka gunakan sebagai kakak adik itu seperti apa? Kayak misalkan kan kebanyakan ini orang-orang yang melakukan pelecehan seksual atau disebut pedofil itu biasanya mereka kan menggunakan istilah kakak dan adik kayak gitu. Itu seperti apa Mbak? Oke. Kalau kita bicara pelecehan seksual dalam konteks ini ya di media sosial itu memang rentan banget, dan yang namanya predator itu kan pasti menggunakan segala macam cara ya. Salah satu cara mereka memang membangun trust, kemudian membangun afeksi supaya korbannya tidak curiga gitu. Mereka awalnya membangun kedekatan itu dengan sudah anggap aku kakak, anggap aku kakak itu kan asosiasinya selalu melindungi, kemudian menjadi patron gitu ya, patron untuk adiknya. Nah, mereka memang memainkan peran itu gitu, dan biasanya mereka nggak langsung ya gitu. Awalnya mereka akan mencoba, silakan. Terima kasih. Intermezzo bentar. Iya. Oke. Teman-teman maaf, ini cuma untuk dekorasi aja ya. Habis mau kita tawarkan juga nggak bisa kan ya. Sorry. Iya. Oke. Pasang dulu ya. Oke, aku lanjutin. Ya itu tadi Mbak, jadi memang mereka sengaja untuk membangun trust dan juga afeksi awalnya itu masuknya begitu gitu. Karena kakak asosiasinya melindungi, nggak mungkin kan kakak jahatin adiknya, kakak selalu melindungi gitu ya. Terus kemudian kakak itu penuh kasih sayang. Nah, sehingga ketika korban itu percaya gitu sepenuhnya bahwa mereka mendapatkan afeksi itu, nah biasanya korban kalau dia di dalam kehidupan nyatanya dia nggak dapat afeksi itu dari keluarga, dari orang tua, nah mereka akan cenderung lebih mudah malah mempercayai pelaku seperti itu. Iya, karena beberapa hari terakhir itu kan sempat juga ada yang bermunculan berita si aktor ini memberikan janji-janji manis. Istilahnya kalau anak kecil itu kan sukanya diiming-imingi ya. Kayak misalkan nanti kakak belikan ini gitu, nanti kakak belikan ini. Biasanya emang kayak gitu ya Mbak ya? Jangan kan anak kecil. Anak yang besar aja juga suka kan diiming-imingi. Intinya gitu dikasih ya. Gitu ya? Intinya dikasih, dan dikasih itu nggak harus selalu materi ya. Iya, benar-benar. Apapun lah gitu, apapun perhatian. Kalau dia ada banyak juga anak yang secara materi dia ada, orang tua selalu memberikan ya uang saku yang cukup atau bahkan lebih gitu, tapi yang namanya perhatian itu yang dia kurang. Akhirnya dia merasa bahwa reward yang dia dapat itu adalah reward perhatian itu tadi, dalam bentuk perhatian. Ditanya udah makan belum kayak gitu. Itu yang memang dicari sih ya. Nah, terkadang si aktor ini juga menggunakan kata-kata tertentu Mbak, kayak misalkan ketika sebagai korban itu menyadari kalau aktor ini melakukan pelecehan seksual, lalu korban istilahnya memberikan peringatan gitu, kamu jangan kayak gitu, itu sudah masuk pada ranah pelecehan seksual, kamu sudah melecehkan saya gitu.
ada memang beberapa itu yang mengatakan seperti ini, kamu gitu doang baper. Maksudnya muncul kata baper ini istilahnya melumpuhkan semua semua kekuatan si korban untuk membentengi diri gitu. Jadi ujung-ujungnya tuh kayak seakan-akan kata baper ini muncul untuk untuk menyukseskan gitu tujuan-tujuan jahatnya dia kayak gitu, Mbak. Jadi kata baper ini korban bersikap permisif dan itu adalah hal yang lumrah yang melazimkan perilaku yang nggak lazim itu tadi. Ya. Kalau saya memahaminya begini, yang namanya anak-anak itu kan mereka mungkin mulai aware terhadap isu bahwa ini adalah pelecehan, ini adalah hal yang termasuk dalam kekerasan dan segala macamnya. Namun pemahaman mereka tentu berbeda dengan mereka yang sudah pada fase usia yang lebih dewasa yang lebih terliterasi secara baik dari sisi hukum dan lain sebagainya gitu, dari sisi pendidikan juga lebih baik, sehingga anak-anak ini tahu, tetapi tahunya itu masih belum komprehensif gitu. Sehingga ketika kemudian dia mendapatkan perlakuan tersebut, dia berani menolak. Namun ketika kemudian referensi atau orang-orang yang ada di sekitarnya itu mengatakan bahwa itu hal yang biasa, pelaku, terus kemudian dia kan nggak mungkin pasti ada tembok kalau mau cerita ke orang tua atau ke guru gitu. Salah satunya juga malu juga, Mbak, biasanya. Dia mungkin bercerita kepada temannya. Nah, temannya belum tentu juga memberikan support ataupun memahami ya. Temannya mungkin juga membenarkan apa yang dikatakan oleh pelaku gitu kan, bahwa gitu aja gitu. Itu udah lazim kok. Aku sama pasanganku juga begitu. Aku sama temanku sama teman. Malah dibeda-bedakan ya, Mbak ya. Nah, betul. Sehingga ketika kemudian dia merasa tidak nyaman, dia mencari referensi lain, ternyata yang dia dapat adalah pembenaran terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku, otomatis nilainya dia berubah dong gitu. Dia akan membuat dirinya mengubah nilai dirinya dan menganggap itu memang jangan-jangan itu adalah hal yang lumrah gitu, sehingga dia mengesampingkan hal-hal yang itu tadi supaya dia tetap nyaman dalam hubungan tersebut. Karena kan kita memang secara alami inginnya itu selaras antara pikiran dan apa yang kita jalani. Kalau kita nggak selaras gitu, kita akan mencari keselarasan itu. Ketika teman kita bilang A, terus kemudian pasangan kita bilang A, penipu itu tadi penipu bilang A, yang kita yakini B gitu. 2 sama 1 tentu kita akan mengubah keyakinan B itu menjadi A juga. Intinya membutuhkan validasi. Benar. Membutuhkan validasi untuk mohon maaf, Mbak, itu mic-nya bisa dinaikin lagi. Dinaikkan ya? Oke. Sorry. Karena kata Mas Tim harus dinaikkan suaranya sedikit. Iya, saya akan lebih keras kalau gitu suaranya ya. Oke. Nah, itu terkait dengan penggunaan kata baper yang ada di media sosial, karena biasanya nggak dipungkiri nih kalau misalnya manusia itu juga membutuhkan validasi kepada teman-temannya. Jadi untuk teman-teman Kalimetro, jika mendapatkan hal seperti itu, harusnya kita malah mendukung ya, Mbak ya, bukan malah menjatuhkan si korban ini gitu. Benar. Nah, ada satu lagi, Mbak, kasus istilahnya dia atau si aktor KS ini dia melakukan perlakuan bejatnya gitu ya, kata kasarnya itu menggunakan akun-akun tertentu, Mbak. Jadi dia menggunakan fake account, kalau bahasa anak sekarang fake account atau anonymous gitu, untuk melakukan kekerasan seksual. Nah, itu sebenarnya fake account ini muncul justru untuk mendapatkan motif-motif tertentu atau bagaimana, atau apakah si aktor ini memang dia lebih frontal atau menggunakan akun pribadi kayak gitu. Nah, jadi intinya dia ini menggunakan akun fake account kebanyakan atau menggunakan akun pribadi. Karena kalau bisa akun pribadi kan pasti ketahuan, Mbak. Gitu. Itu kalau memang pelakunya sudah ini memang mereka predator ya. Yep. Jadi otomatis
pasti lebih sistematis. Ada polanya itu tadi bikin fake account, kemudian mereka akan memilih korbannya itu secara sistematis juga, nggak asal dan segala macam, sudah terstruktur. Tapi ada juga yang pelaku organik kayak apa? Ada pelaku organik artinya, ya, seperti promosi gitu. Pelaku yang memang dia punya apa namanya? Dia memang di dalam kesehariannya ya, memang dia ingin tujuannya ketika membangun kedekatan dengan seseorang itu tujuannya atau orientasinya untuk mendapatkan keuntungan seksual. Gitu. Nah, yang seperti ini juga banyak gitu loh. Terus kemudian modusnya adalah ya berpacaran gitu ya, berpacaran. Kalau fake account itu tadi kan biasanya mereka punya korban dalam satu waktu itu nggak hanya satu, gitu, beberapa, terus kemudian bahkan tidak juga jarang mereka tuh bekerja sama. Jadi satu akun itu dikelola oleh beberapa orang. Terus kemudian pada tingkat atau level yang lebih canggih, memang ujung-ujungnya juga nggak hanya diperas secara materi, kemudian juga akhirnya ada si anak itu yang terjebak, dia harus menjadi alat pemuas kebutuhan seks dari komplotan ini tadi gitu. Nah, ada yang demikian, tapi ada juga yang itu tadi memang dia mencari pacar di dunia maya, cari pasangan, terus kemudian dia melampiaskan hasratnya di sana. Jadi pakai akun asli, tapi mereka dalam dunia di medsos maupun di dunia nyata memang atau orientasinya begitu. Okay. Nah, itu juga nanti berpotensi ketika ada apa-apa dengan hubungan mereka, akhirnya larinya ke revenge porn. Gitu. Kan mereka biasanya tuh suka minta ini ya, papa ya kan ya, yang dan segala macamnya gitu lah. Ini ya, pasangan diminta untuk mengirimkan foto-foto privat. Lantas ketika hubungan mereka baik-baik saja, ya aman lah foto-foto ini. Tapi ketika hubungan itu menjadi tidak baik, foto ini akhirnya disebar ke publik. Nah, ini juga yang kayaknya banyak ya. Saya tuh ingat Jawa Pos pernah bikin riset dan itu di awal 2020 dipublikasi gitu. Saya nggak bicara bahwa metodologinya dipertanyakan atau bagaimana, itu hal lain, tapi hasilnya itu mencengangkan gitu. Jadi di hasil riset tersebut 97% anak SMA dan kuliah di di Jawa Timur itu pernah mengirimkan foto pribadi ke pasangannya. Foto pribadi dalam konotasi negatif gitu ya. Iya. Foto privat lah ya. Oke, foto private. Oke. Nah, Mbak Putri tahu nggak kalau di Telegram itu ada cara untuk mendapatkan pasangan yang dan misalnya saya mencari pasangan ini, saya menemukan pasangan ini, tapi kita sama-sama tidak tahu siapa dia dan siapa saya. Jadi itu sebenarnya dibenarkan atau memang atau gimana? Maksudnya itu kan sama-sama menguntungkan tuh, karena yang satu mencari dan satu juga mencari gitu. Apakah sudah masuk kepada pelecehan kalau misalkan dalam chattingan itu namanya tuh bot, Mbak. Kalau di Telegram itu bot. Bot. Nah, itu biasanya chatbot. Itu biasanya mereka menggunakan itu untuk memuaskan hasrat gitu. Nah, kalau misalkan keduanya ini sepakat gitu, itu apakah sudah masuk pelecehan atau memang ya sudah gitu? Iya. Kalau kita bicara konteksnya, kalau kita bicara konteksnya anak-anak, tentu itu semuanya masuk kategori kekerasan ya, kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak, karena anak itu 17 tahun ke bawah. 18 tahun ke bawah. Oke, 18 tahun ke bawah. 18 tahun ke bawah. Sehingga mau pelakunya itu usia berapapun ya, usia anak ataupun usia dewasa, kalau itu dilakukan pada korban yang masih berusia anak-anak, tetap bisa diproses secara hukum. Walaupun nanti kalau pelakunya anak-anak ada aturan tersendiri ya terkait dengan pelaku yang anak-anak gitu. Tapi apalagi kalau pelakunya orang dewasa gitu ya, pasti kena kena pasal yang lebih serius gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya gimana sih Mbak untuk
kita, misalnya saya nih sebagai tante ya, untuk memberikan tante gitu. Kan mungkin Mbak sebagai ibu, nanti di luar sana teman-teman podcastro sebagai mas, om gitu. Nah, kita memberikan literasi terkait media sosial dengan bijak kepada adik-adik atau anak-anak yang masih belum bijak gitu menggunakan, karena di sini saya mengambil satu riset dari PPPA itu, ternyata di tahun 2019 itu meningkat sebanyak 2.276 kasus di tahun 2022 itu terkait kekerasan seksual terhadap anak. Sebenarnya yang bijak itu seperti apa, Mbak? Karena istilahnya meningkatnya sangat drastis, atau mungkin itu juga karena pengaruh COVID ya. Apalagi kalau yang berbasis online ya, berbasis online akhirnya semuanya setiap serba daring. orang dipaksa ya, dari semua usia dipaksa untuk mengadopsi teknologi gitu ya. Orang tua mau melarang anak untuk bermain HP gimana, atau misalkan selalu mendampingi anak bermain HP gimana, nggak mungkin, karena orang tua sendiri ketika dipaksa untuk WFH, mereka mau tidak mau juga akhirnya screen time-nya jauh lebih panjang gitu. Anak-anak pun demikian gitu kan, sehingga kita nggak mungkin lah ya kemudian meminta anak untuk tidak mengakses teknologi sama sekali. Nah, akhirnya konsekuensinya memang kejahatan seksual itu tadi ya pada anak-anak akhirnya meningkat selama masa pandemi KBGU. Mereka bawa HP ke ruang-ruang privat kayak kamar dan segala macam. Kalau dia bilang belajar, apalagi nggak semua orang tua paham, gitu kan. Banyak juga gitu ya pada keluarga yang saya tahu bahwa mereka membelikan HP anaknya itu pun sebenarnya juga sudah susah payah gitu, tapi karena itu untuk kebutuhan pendidikan dibelikan. Sementara orang tuanya sendiri bukan orang yang terliterasi digital dengan baik, akhirnya dibiarin anaknya ngapain. Nah, itu udah jelas yang diakses macam-macam. Jangankan anak yang usia SMP, SMA. Nah, saya kebetulan tinggal di satu tempat yang padat penduduk gitu ya, dengan banyak ceritanya yang kompleks gitu. Surabaya, guys. Oke. Itu ada satu tetangga gitu yang bercerita bagaimana dia gelisah gitu, anaknya berteman dengan anak lain. Nah, sementara anak lain ini dia pernah tahu ini anak usia kelas 1 SD ya, sukanya nonton bokep. Nah, terus 1 SD dong nonton bokep gitu. Dan akhirnya teman-temannya itu jadi tahu gitu, karena dia diajarin sama dia tahu bahwa ada keyword-keyword tertentu di YouTube misalkan untuk mencari gambar-gambar dewasa dan segala macamnya. Ya, itu yang terjadi, sehingga wajar lah itu kalau meningkat ya. Nah, setelah kita mengetahui itu, kita harus bagaimana terhadap si anak itu? Maksudnya respon kita atau perilaku, dan gimana kita, ini kan sudah terjadi nih Mbak, kita bukan lagi mencegah dong, berarti kita menindaklanjuti atau mengedukasi lah istilahnya. Ini yang berat ya, karena misal nih saya sekarang juga punya anak yang usianya mau masuk ke SD ya, TK mau masuk ke SD. Dia sudah mulai, kalau saya keras sedikit sama dia justru sembunyi-sembunyi gitu. Kadang kalau main HP pas saya mendekat, kita tahu lagi lihat apa, langsung diganti sama dia. Walaupun itu sebenarnya saya tahu itu game ya, karena kan kita bisa lihat historinya. Tapi dia tahu bahwa ini kalau game ini bunda ngelihat aku main game ini pasti bunda marah gitu. Nah, akhirnya saya belajar bahwa memang untuk memberikan treatment ke anak-anak ini nggak bisa kita represif ya. Kita menjadi teman, dan itu sangat susah sebenarnya. Gimana coba, misalkan kita melihat ada ponakan nonton bokep gitu, terus kita langsung nonton apa gitu, kayaknya asik sekali, pasti kita otomatis tuh kan marah, nonton apa, bentak. Nah, bentakan itu akan membuat mereka langsung masuk ke cangkangnya gitu ya, dan tidak membiarkan kita masuk ke sana. Padahal mereka pada fase itu yang membutuhkan orang-orang dewasa yang mampu memahami kebutuhannya dia, keingintahuannya dia, sekaligus juga mampu mengarahkan bahwa itu hal yang lumrah. Kalau dia tertarik secara seksual, dia ada rasa penasaran secara seksual, tapi cara mereka mencari
dengan apa, terus kemudian cara mereka berkomunikasi dengan orang asing gitu ya. Itu yang perlu kita dampingi. Kalau bukan orang yang paling dekat yang menjadi tempat bertanya mereka gitu ya, akhirnya ya orang-orang asing itulah yang masuk untuk memuaskan rasa penasaran. Ini yang sebenarnya kita cegah. Akhirnya masuklah itu pedofil Ya, munculnya di situ. Nah, saya pernah nanya Mbak ke salah satu teman, dia itu ya bukan anak sih, istilahnya ponakan lah ya, kita anggap ponakannya itu, seintinya saudara-saudaranya itu ada yang dia itu mengakses seperti itu Mbak. Dan ketika ditanya, punya usut akhirnya dia mengakui, si anak kecil ini mengakui, kamu taunya dari mana gitu. Dia ngomong Mbak, kalau dia itu taunya dari permainan. Ada namanya permainan FF. Iya. Itu saya kurang paham ya. Iya, Final Fantasy bukan? Free Fire. Iya itu. Saya kurang Free Fire. Itu saya kurang paham, Mbak. Nah, itu katanya ada istilahnya iklan-iklan yang memang muncul gitu. Yang memang muncul. Nah, jadi sebenarnya kan mulai dari sistem informasinya kita juga, kalau misalkan sudah tahu FF ini digunakan oleh anak-anak di umur 17 ke bawah, harusnya itu tidak dimunculkan. Nah, saya berpikirnya seperti itu karena menyusahkan sekali dengan orang-orang yang belum begitu paham dengan literasi seksual begitu luas kayak gitu. Jadi ya kemarin sempat sharing-sharing dengan nah ini Mbak, yang kadang saya juga ini ya, kadang orang tua itu kan mereka pasti melakukan usaha-usaha lah gitu ya, untuk supaya anaknya nggak mengakses konten-konten dewasa gitu. Ada orang tua yang mereka kemudian sharing gawai, artinya anaknya pakai gawainya orang tua. Betul. Namun orang tua lupa bahwa kalau orang tua itu mengakses konten dewasa, sebenarnya wajar gitu ya, boleh lah secara usia dia boleh mengakses konten itu. Namun history itu kan kalau algoritmanya medsos itu kan juga membaca itu ya, sehingga ketika anaknya yang pakai, otomatis yang keluar adalah iklan-iklan yang seharusnya tidak dikonsumsi. Jadi saya rasa penting juga ya bagi orang dewasa di sekitar anak-anak itu, selain mengajarkan do and don't ke anak mereka juga mengedukasi dirinya, menahan dirinya untuk ini hati-hati nih, karena yang menggunakan gawai ini tidak hanya orang tua tetapi juga banyak banget sebenarnya kalau mau kita ulik tentang kekerasan seksual seperti itu. Nah, sebelum terakhir Mbak, apa sih yang membuat aktor ini jerak gitu? Maksudnya kita harus ngapain sih gitu? Soalnya kadang kita sebagai orang yang hanya sebagai pendengar tuh kayak benci banget gitu, kayak pengen mereka jerak tapi kok gitu kan. Apa yang membuat orang itu jerak? Ya punishment lah ya, hukuman gitu. Problemnya sekarang seberapa efektif hukuman kita itu mampu menjerat mereka dan memberikan hukuman yang layak gitu ya. Jangankan yang di dunia maya yang lebih sulit gitu ya, lebih sulit untuk dibuktikan maupun dijerat gitu. Yang kekerasan seksual yang terjadi di dunia nyata aja kita tahu bagaimana proses pembuktian hukumnya itu sangat rumit dan juga banyak dari aktor-aktor itu yang lepas gitu. Kecuali kalau sudah ada perhatian media menyorot, barulah di sana itu ada keseriusan. Tapi kalau kemudian enggak, itu rasanya banyak juga kasus-kasus yang akhirnya berhenti begitu saja. Bahkan tidak jarang akhirnya korbannya yang menjadi pasrah, gitu ya. Bahkan korbannya yang kemudian menjadi korban kedua lagi. Korban kedua dilaporkan oleh pelaku, kan beberapa kasus demikian. Nah, ngomongin tentang kasus ini harus ke-up gitu di media sosial, itu kayak seakan-akan media sosial ini menjadi alat kontrol untuk penguasa kayak gitu. Jadi sebenarnya media sosial ini gimana Mbak? Maksudnya posisinya dia ini apakah memang kedepannya suatu saat nanti akan menjadi alat kontrol atau bagaimana? Karena kita lihatlah ada kasus kemarin itu diangkat dan akhirnya tuntas. Nah, kasus-kasus yang lama seperti apa gitu? Ya, kayak nunggu viral dulu baru tuntas ya. Dan untuk viral kan nggak gampang.
Iya, kalau di komunikasi itu kan ada yang namanya agenda setting. Iya, betul, agenda setting. Ada agenda media, agenda publik, agenda kebijakan. Agenda kebijakan ini dipengaruhi oleh agenda publik. Siapa yang mempengaruhi publik? Yaitu agenda media. Media sekarang bukan lagi media cetak, bukan lagi media televisi, tapi media beralih ke media online, kemudian media sosial. Jadi apa yang rame dibahas jadi trending topik di medsos, akhirnya ini menjadi agenda publik nih, publik siapa? Netizen itu. Nah inilah yang kemudian akan mempengaruhi agenda kebijakan. Polanya begitu sih memang. Jadi ya semacam takut akan jatuhnya citra seperti itu ya Mbak ya. Kalau saya bilang ya nunggu viral masakan gitu kan nggak mungkin. Oke. Nah teman-teman Kalimetro, ini kita sudah ngebahas kurang lebih ada 15 menit ya Mas Hafid ya. 15 menit lebih dengan Mbak Putri. Mungkin ini terakhir kita ingin menanyakan gimana sih Mbak point of view dari Mbak Putri terkait kasus pelecehan seksual yang semakin marak gitu, istilahnya mendidih dan menguap sampai hujan deras gitu ya kalau mau diibaratkan bahasanya. Iya benar-benar sangat hiperbola ya, mohon maaf. Gitu. Itu seperti apa Mbak maksudnya point of view-nya? Intinya biar teman-teman ini juga bisa memberikan literasi yang lebih luas kepada teman-teman. Kita fokus ke kekerasan seksual ini ya yang terjadi di ranah maya ya. Oke, kalau di ranah maya itu satu-satunya kunci ya memang literasi ya. Mereka harus tahu bahwa, atau teman-teman ini harus tahu bahwa sebagai pengguna medsos ada hal-hal ya, ada aturan main ada banyak aturan main di media sosial yang harus kita pahami dengan benar. Satu, bahwa dunia medsos itu dunia anonim gitu, artinya semua orang bebas menjadi siapapun di sana. Belum tentu yang kita temui di situ adalah orang yang sebenarnya di kehidupan nyata. Nah itu sebenarnya sudah membuat satu filter bagi kita gitu ya, untuk selalu bukan selalu curiga sih, tetapi tidak mudah percaya. Tidak mudah percaya, bukan selalu curiga. Yang kedua, bahwa ada algoritma yang bekerja di sana. Nah ini beberapa aturan-aturan, termasuk juga sharing data pribadi. Sekali unggah pantang untuk pantang untuk mundur ya, pantang untuk di take down. Mau take down pun kalau itu sudah diunggah sekian menit gitu ya, ada orang yang meng-capture, sudah selesai, sudah ya, habis kita. Nah itu beberapa aturannya. Sementara sebagai pembuat konten, kita juga mestinya paham bahwa ada aturan-aturan yang secara hukum yang tidak bisa kita tabrak gitu. Undang-undang ITE, undang-undang, kemudian ada pencemaran nama baik dan segala macamnya. Ini juga salah satu hal yang saya rasa nggak cuma anak-anak ya, tetapi juga mbak mas yang ada di kakak-kakaknya ya, kakak-kakak ini yang lebih dewasa, ini juga harus paham. Kita ada jejak digital juga, mungkin pada saat kita bikin konten nggak ada masalah, tapi kemudian pada fase kehidupan yang selanjutnya di tracing, diungkit loh lah kok begini, kok postingannya pernah begini begitu dan segala macam. Ya saya rasa literasi digital itu satu kunci yang harus terus diupayakan. Nah mungkin itu teman-teman komunitas Kalimetro, saya mengambil intisari yang begitu banyak. Intinya kita harus memperdalami. Intinya kalau kita ingin menggunakan media sosial, kita ingin menggunakan apapun itu, kita harus memahami bagaimana alat atau tools itu bekerja seperti itu. Nah, intinya ada sekarang yang lagi marak-maraknya itu filsafat stoik.
yang lagi marak-maraknya di kalangan anak muda, itu diajarkan bagaimana kita melakukan social media detox. Jadi kita melakukan apa tuh namanya, detox untuk tidak menjadi kaum FOMO seperti dalam bukunya Mbak Putri. Saya ingat sekali itu, karena benar-benar wah ternyata seperti ini gitu. Nah itu memang sudah banyak yang memberikan literasi terkait kaum FOMO dan social media detox seperti itu. Nah, mungkin itu saja episode kita kali ini dengan Mbak Putri yang sudah menjelaskan begitu banyak tentang kekerasan seksual dan literasi media. Sampai jumpa teman-teman komunitas Kalimetro di podcast selanjutnya. Terima kasih ya.